Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Online Ma'had Darul Ilmi Mandua Kota Kediri. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi PKS tentang sholat jamak dan qashar. Santriwan santriwati yang dirahmati Allah, sebelum menuju ke materi, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sholat jamak. Jadi yang dimaksud sholat jamak itu menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu waktu. Bisa dilakukan atau dikerjakan pada waktu yang pertama, bisa juga dilakukan atau dikerjakan pada waktu yang kedua. Jadi sholat jamak itu ada dua. Yang pertama sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim contohnya ketika kita mau menjamak sholat duhur dan asar, kita mengerjakannya pada waktu duhur. Yang sholat jamak takhir ketika kita mau menjamak sholat duhur dan asar, kita mengerjakannya pada waktu asar. Ada juga syarat yang diperbolehkannya orang menjamak sholat. Syarat yang pertama itu harus berurutan, tidak boleh melompat. Contohnya duhur dengan asar, tidak boleh duhur dengan maghrib, atau tidak boleh asar dengan isya. Terus syarat yang kedua, sholat jamak dilakukan dalam kondisi safar. Safar itu dalam kondisi perjalanan. Jaraknya itu sekitar 85 km. Terus ada juga niat sholat jamak takdim. Jadi niat sholat itu dilakukan pada saat takbiratul ihram, sama seperti sholat fardu. Urutan sholatnya kalau jamak takhir harus dilakukan pada sesuai waktunya. Contohnya harus dilakukan sholat duhur dulu baru sholat asar. Ada juga niat sholat jamak duhur. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin ma'jmu'an ma'al asri jam'a taqdimi lillahi ta'ala. Contoh yang sholat jamak asar, usolli fardhu asri arba'a raka'atin ma'jmu'an ma'al duhri jam'a taqdimi lillahi ta'ala. Selanjutnya ada jamak takhir. Jadi niat ketika kita mau melakukan jamak takhir, kita harus niat jauh sebelumnya. Contohnya kalau kita mau menjamak takhir sholat duhur dan asar, berarti kita harus sudah mempunyai niat pada waktu duhur bahwasanya nanti saya akan menjamak takhir sholat duhur dan asar pada waktu asar. Ada niat, contoh niat sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin ma'jmu'an ma'al asri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Ada juga niat jamak takhir asar. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin ma'jmu'an ma'ad duhri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Selanjutnya ada sholat qashar. Jadi yang dimaksud sholat qashar itu menyingkat waktu sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi kita bisa mengqashar sholat duhur, asar, dan isya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 dijelaskan,
Dan apabila bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar sholat kalian. Jadi pada ayat tersebut sudah dianjurkan ketika kita perjalanan, kita dibolehkan untuk mengqashar sholat. Selanjutnya ada syarat yang diperbolehkannya mengqashar sholat. Yang pertama, tempat tujuan bepergiannya harus jelas. Contohnya ketika kita mau silaturahim ke saudara kita yang ada di Surabaya. Kalau tidak ada tempat tujuan yang jelas, berarti tidak boleh mengqashar sholat. Yang selanjutnya adalah perjalanan tidak bertujuan untuk bermaksiat. Yang ketiga, sholat qashar dilakukan saat safar. Jaraknya sama seperti sholat jamak tadi, yaitu 85 km. Terus syarat yang keempat, tidak boleh jadi makmum pada orang yang sholatnya sempurna. Jadi sholat yang sempurna itu sholat yang 4 rakaat. Selanjutnya ada contoh niat sholat qashar duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri qashran lillahi ta'ala. Yang terakhir ada sholat jamak qashar. Jadi yang dimaksud sholat jamak qashar itu menggabungkan sholat dan menyingkatnya menjadi 2 rakaat. Ada contoh niat sholat jamak qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a taqdimi qashran lillahi ta'ala. Alhamdulillah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.